Ini kisah tentang mantan ajudan Nasution yang karirnya melesat jadi kasat hingga wakil presiden. Nasution yang dimaksud adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Nasution adalah salah satu jenderal besar dari 3 jenderal besar yang ada di Indonesia. 2 jenderal besar lainnya adalah Jenderal Besar Soeharto dan Jenderal Besar Sudirman. Semasa aktif jadi tentara, Jenderal Nasution pernah jadi Kepala Staf Angkatan Darat sebelum diganti Letjen Ahmad Yani yang terbunuh dalam peristiwa berdarah G30 SPKI pada awal Oktober tahun 1965. Jenderal Nasution sendiri adalah satu-satunya jenderal yang selamat dari upaya penculikan pada dini hari awal Oktober tahun 1965. Saat itu, Nasution sedang menjabat sebagai Menko Hankam merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Kembali ke cerita mantan ajudan Nasution yang karirnya melesat jadi kasat hingga wakil presiden. Siapa dia? Dia tak lain adalah Jenderal Umar Wirahadikusumah. Ya, Umar Wirahadikusumah saat masih bertugas di Divisi Siliwangi pernah jadi ajudan Jenderal Nasution. Ketika itu, Nasution sedang jadi Komandan Divisi Siliwangi atau Panglima Divisi Siliwangi. Saat itu, tengah berkecamuk perang kemerdekaan melawan Belanda. Umar yang kala itu bertugas sebagai Komandan Batalion 1 Resimen 5 Brigade 3 Kian Santang. Diberi tugas rangkap sebagai ajudan Nasution. Umar bertugas mengawal Nasution dari tahun 1947 sampai 1948 sembari merangkap tugas selain sebagai Komandan Brigade Kian Santang juga sebagai Direktur Latihan Perwira Divisi. Umar, jenderal berdarah Sunda yang lahir pada tanggal 10 Oktober tahun 1924 ini karirnya memang banyak malang melintang di Siliwangi. Divisi tempur legendaris yang berkedudukan di Tatar Sunda. Dia pernah jadi Komandan Peleton TKR di Cicalengka dari tahun 1945 sampai dengan 1946. Pada tahun 1946, Umar tercatat jadi Wakil Kepala Staf Operasi Resimen 11 Divisi Siliwangi yang berkedudukan di Tasikmalaya. Umar jadi Wakil Kepala Staf Operasi Resimen 11 sampai tahun 1947. Setelah itu baru jadi Ajudan Panglima Siliwangi yang saat itu dijabat Nasution. Kemudian pada tahun 1948, Umar dipercaya jadi Komandan Batalion 4 Brigade 13 Kian Santang Divisi Siliwangi. Posisi tersebut dipegang Umar sampai tahun 1949. Sebelum akhirnya di tahun yang sama ia diberi jabatan baru sebagai Komandan Kotroep Divisi Siliwangi. Di tahun yang sama pula, Umar tercatat pernah jadi Komandan KMK Cirebon Brigade C Divisi 4 Siliwangi yang dipegangnya sampai tahun 1950. Setelah itu diangkat jadi Kepala Staf Urusan Ekskenil Divisi 4 Siliwangi yang dipegangnya sampai tahun 1951. Pada tahun 1951, Umar memegang posisi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi. Lalu jadi Kepala Staf Brigade C Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi pada tahun 1952. Jabatan lainnya yang pernah dipegang Umar di Siliwangi adalah sebagai Komandan Resimen Infanteri 11 Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi yang dijabatnya dari tahun 1952 sampai tahun 1953, Inspektur Jenderal Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi dari tahun 1953 sampai tahun 1955. Dan Asisten Operasi Kepala Staf Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi merangkap sebagai Komandan Resimen Infanteri dari tahun 1955 sampai tahun 1958. Kemudian pada tahun 1958, Umar dipercaya jadi Komandan RTP 1 Siliwangi yang dipegangnya sampai tahun 1959. Sebelum akhirnya dipindahkan tugas ke Jakarta untuk memegang posisi Komandan KMKB Jakarta Raya. Umar jadi Komandan KMKB Jakarta Raya sampai tahun 1960. Karirnya terus menanjak. Pada tahun 1960, Umar resmi memegang tongkat komando sebagai Panglima Komando Daerah Militer 5 Jayakarta. Ketika itu Umar sudah berpangkat Brigjen. Sampai kemudian peristiwa G30 SPKI meletus di Jakarta awal Oktober tahun 1965. Umar yang sudah jadi Pangdam Jaya dapat laporan pertama kali soal penculikan para jenderal itu setelah dapat telepon dari Komisaris Polisi Hamdan, salah satu ajudan Nasution.
Saat itu, Hamdan melapor via telepon jika di rumah Nasution telah terjadi pelucutan senjata oleh sekelompok tentara terhadap para prajurit yang menjaga rumah Nasution. Mendapat laporan itu, pagi buta Umar langsung meluncur ke rumah Nasution, mantan Panglima Siliwangi yang pernah dikawalnya. Di masa genting G30 SPKI, Umar sempat diminta menghadap Presiden Soekarno yang saat itu sedang ada di Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Tapi, Umar tak memenuhi panggilan tersebut karena dilarang Maijen Soeharto, Pangkostrat saat itu yang sedang berkonsentrasi menumpas kelompok G30 SPKI. Umar jadi Pangdam Jaya sampai tahun 1966. Karirnya setelah itu kian bersinar. Pada tahun 1966, Umar diangkat jadi Pangkostrat menggantikan Letjen Soeharto yang naik kelas jadi Menteri Panglima Angkatan Darat menggantikan Ahmad Yani. Jenderal berdarah Sunda ini jadi Pangkostrat sampai tahun 1968. Sebelum akhirnya ia dipromosikan jadi Wakil Panglima Angkatan Darat. Umar jadi Wakil Panglima Angkatan Darat sampai tahun 1969. Setelah itu naik kelas jadi Kepala Staf Angkatan Darat atau orang nomor 1 di Angkatan Darat. Setelah pensiun dari TNI, Umar sempat jadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, selama 10 tahun. Sampai kemudian pada tanggal 11 Maret tahun 1983, Umar dipilih mendampingi Soeharto sebagai Wakil Presiden. Jenderal pendiam mantan ajudan Nasution ini jadi Wakil Presiden sampai tahun 1988. Pada tanggal 21 Maret tahun 2003, Umar meninggal dunia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.